Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini, Minggu tanggal 26 Mei 2024 dengan tema Allah Tritunggal dan Penebusan Umatnya. Sebagai PF adalah Ibu Pendeta Sarce N. Pasal Besi SSI Teol. Bapak Ibu terkasih, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Allah, hari ini di seluruh dunia merayakan Hari Minggu Trinitas. Gereja merayakan ketritunggalan Allah sebagai misteri kesatuan dan keberagaman yang terkuak dalam muncul dalam kehidupan bergereja dan berkemanusiaan. Mari kita berdiri menghadap Allah Tritunggal dan menyambut firman-Nya dengan menyanyikan Kidung dari Kidung Keesaan 1, bait 1 dan 3. Ibadah Hari Minggu Trinitas saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Salam kasih dari Allah Tritunggal menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing. Mendasari ibadah Minggu Trinitas, firman Tuhan diambil dari Yohanes 17 ayat ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Pengakuan dosa. Marilah kita datang dengan merendahkan hati untuk mengakui segala dosa kita secara pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita melalui nyanyian dari Kidung Keesaan 90, bait 1 dan 2. Kau
Jemaat diundang berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Jika saudara mengaku dosa dengan tulus di hadapan Allah, maka Ia dengan tulus juga mengampuni saudara. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18, demikian firman Allah. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita saat ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar pemberitaan firman Allah. Untuk menyatakan kesiapan kita mendengar firman Allah, mari kita pujikan Kidung Keesahan 334 bait 1 sampai 3. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman yang hidup, Engkau lihat umat ketebusan Allah yang hadir di rumah Tuhan pagi hari ini. Kami meninggalkan sejenak kesibukan kami, mau duduk di kaki Allah mendengar suara Allah. Karena firman-Mu memberi kami kekuatan, firman-Mu memberi kami kelegaan, firman-Mu memberi kami pengharapan, firman-Mu memberi kami sukacita. Sehingga kami datang pagi hari ini Tuhan mendambakan Engkau berfirman bagi kami. Kami mau buka hati kami Tuhan, mau berikan telinga kami untuk diserami oleh firman Allah. Sehingga ketika firman Allah kami dengar, membawa perubahan dalam hidup kami, membawa pertumbuhan dalam hidup kami.
30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat ketebusan Tuhan siap untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Trinitas pagi hari ini kita akan merenungkan firman Allah, membaca firman Allah dari kitab Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kitab Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dan untuk menghormati firman Allah, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kitab Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kalau Bapak Ibu jemaat sudah menemukan bagian Alkitab tersebut, dan saya akan membaca buat kita bersama. Bapak Ibu akan simak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang disebut berbahagia ialah semua kita umat Allah yang datang pagi ini, yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Saya percaya semua sukacita. Gak mungkin orang datang ke ibadah dengan hati yang tidak sukacita. Semua kita bersukacita pagi hari ini, amin. Ya. Hari ini gereja merayakan Minggu Trinitas. Minggu Trinitas dirayakan 1 minggu sesudah hari Pentakosta. Kemarin kita sudah rayakan hari Pentakosta dengan berbagai budaya masing-masing, dengan berpakaian budaya masing-masing itu. Dan hari ini, 1 minggu ini, kita akan merayakan Minggu Trinitas. Di dalam Minggu Trinitas ini, kita akan menyaksikan Allah yang Esa, Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi dasar bangunan iman kita, yang menjadi pusat penyembahan kita yang kita rayakan hari ini. Jadi hari ini Minggu Trinitas bagi saudara dan saya rayakan untuk merefleksi, untuk meresapi keagungan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dan tema kita hari ini adalah, boleh kita baca sama-sama dalam Minggu Trinitas ini, 1, 2, 3. Allah Tritunggal dan penebusan umatnya.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, tadi kita sudah baca bagian kitab Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dalam bacaan ini kita akan melihat bagaimana karya Allah Tritunggal bagi umatnya. Salah satu karya Allah Tritunggal bagi umatnya adalah penebusan. Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah Allah Tritunggal dan penebusan umatnya. Jadi salah satu karya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu dalam penebusan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jadi hal pertama yang akan kita belajar bersama, karya Allah Tritunggal itu, yaitu Allah bertindak, Allah berkarya menebus saudara dan saya. Dalam anugerah Allah yang tidak terpahami Bapak Ibu, Allah sudah merancang sebuah perjanjian. Perjanjian apa? Yaitu perjanjian penebusan. Jadi ada kesepakatan kekal dalam diri Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang di dalamnya Allah Bapa sebagai pengutus, Yesus sebagai pelaksana pengutusan, dan Roh Kudus yang menerapkan karya penebusan. Dalam kasih Allah yang besar yang tidak terbatas itu, sejak semula Allah sudah merancangkan, merencanakan keselamatan kita atau penebusan kita. Allah sudah rancang sebelumnya. Dan itu kerjasama dari dalam diri Allah Tritunggal. 3 pribadi Allah itu. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, itulah sebabnya kita bersyukur Allah sudah membebaskan kita dalam penebusannya, ya. Itulah sebabnya kalau kita melihat dalam Roma 3 ayat 23 sampai 26 dikatakan di sana bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan, kamu dibenarkan cuma-cuma karena penebusan Kristus. Jadi penebusan Kristus, karya penebusan Kristus sudah membebaskan saudara dan saya dari dosa. Karya penebusan Kristus membebaskan orang dari keterikatan akan hukum dan juga dosa. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam ayat 4 sampai 6, kita bisa lihat di sana bagaimana keterlibatan Allah Tritunggal. Allah mengutus Yesus. Yesus diutus untuk menebus orang-orang yang terikat dalam hukum Taurat. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati manusia sehingga dia menyebut Allah dengan sebutan Abah dan Bapa. Itu adalah karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Ya, itulah sebabnya itu merupakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Keselamatan itu hanya kasih karunia Allah. Kita dibenarkan, kita diselamatkan, itu hanya kasih karunia Allah semata. Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga engkau tidak perlu membanggakan diri. Mengapa harus mengutus? Allah mengutus putranya dalam kehidupan kita untuk menebus kita, tidak hanya menebus kita dari dosa kita, tetapi dari keterikatan akan hukum Taurat. Karena Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagi orang Yahudi ini patuh melakukan hukum Taurat. Betul ya? Patuh sekali. Mereka kalau tidak mengikuti hukum Taurat, berarti mereka tidak mendapat keselamatan. Karena bagi orang Yahudi, dengan mengikuti, melakukan hukum Taurat, itu jaminan keselamatan mereka. Ya. Itu syarat keselamatan mereka bagi orang Yahudi. Tapi dalam Kristus Paulus menjelaskan, kamu diselamatkan itu bukan karena kamu melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun. Ya. Dia bukan untuk membenarkan, bukan untuk menyelamatkan. Keselamatan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 20 Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia. Ya, di Roma pada saat itu. Paulus bilang begini, ketika orang melakukan hukum Taurat, dia tidak bisa dibenarkan di mata Allah. Jadi melakukan hukum Taurat itu bukan menyelamatkan. Hanya keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengutus
anaknya, putranya, Yesus Kristus. Allah mengutus putranya untuk menebus orang-orang yang masih terikat dalam hukum Taurat dan juga terikat oleh dosa, yang dibelenggu oleh dosa. Dan penebusan Kristus itu Bapak Ibu, dia menebus kita bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak, darahnya yang mahal. Itu berarti saudara dan saya berharga di mata Tuhan, amin. Yang seharusnya kita tidak layak untuk ditebus. Seharusnya Bapak Ibu dan saya tidak layak untuk dilunasi, dibeli. Tapi karena kasih karunia saja, penebusan itu terjadi, Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Lalu pertanyaannya, kalau karya Allah Tritunggal yang sudah menebus Bapak Ibu dan saya dari keterikatan dosa, dari belenggu dosa, apa respon kita sebagai umat yang telah ditebus? Ditebus pun bukan dengan sesuatu yang murahan, tapi dengan darah yang mahal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk menanggapi karya Allah Tritunggal dalam penebusan itu? Apakah kehidupan kita sudah melakukan mempraktekkan cara hidup yang baru? Apakah hidup kita sudah mengalami perubahan, pertobatan berbuah dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai rasa syukur kita untuk meresponi karya penebusan itu dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan penebusan yang sudah Allah lakukan dalam hidup kita hari ini, hidup kita masih biasa-biasa saja. Hidup kita masih dengan cara hidup yang lama. Hidup masih dalam dosa. Hidup tidak mengalami pertobatan apa-apa. Hidup tidak memuliakan Allah. Lalu di manakah rasa syukur kita atas penebusan karya Allah Tritunggal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita? Seharusnya karya penebusan Allah dalam hidup kita itu membuat terobosan hidup berubah, berkarakter, mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah berbuah? Apakah kita sudah berbuah dalam karakter kita? Dalam pertobatan kita? Atau jangan-jangan hidup kita masih tinggal di dalam dosa, menikmati dosa. Sudah tahu itu dosa, tapi tetap aja menikmati itu dosa. Ya, ada enggak? Ada. Ya, orang sudah tahu dosa, tetap orang masih lakukan saja. Sadar, tapi orang tetap melakukan saja. Lalu pertanyaannya, di manakah rasa syukurnya terhadap pengorbanan Kristus, penebusan, keselamatan yang sudah dia terima dalam hidupnya? Masa kita tinggal lagi dalam kehidupan yang lama? Terus hidup menikmati dosa, dibelenggu oleh dosa? Itulah sebabnya Bapak Ibu kekasih Kristus. Poin pertama yang harus kita belajar, karya penebusan Kristus sebagai sarana kita mengarahkan hidup kita untuk memiliki cara hidup yang baru. Kalau hari ini masih hidup lama-lama, masih tinggal dalam karakter lama-lama, ayo berubah, amin. Ya. Saudara sudah ditebus, sudah dibeli, sudah dibebaskan dari dosa saudara. Masa saudara tinggal lagi di dalam dosa? Bebaskan segala kehidupan lamamu, berubahlah, bertobatlah, karena sesungguhnya engkau dibayar dengan harga yang mahal. Engkau dibeli dengan harga yang mahal. Kita ini berharga, saudara. Masakan engkau membuat hidupmu tidak berharga lagi hanya dengan melakukan dosa? Itu poin pertama. Yang kedua, karya penebusan Kristus, karya Allah Tritunggal melalui penebusannya memberikan kita posisi, status sebagai anak Allah. Hal itu terlihat dalam ayat 7, saya bunyikan buat kita. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi Bapak Ibu kekasih Kristus, poin kedua, karya Allah Tritunggal dalam penebusannya memberikan status kita yang baru menjadi anak Allah. Bapak Ibu dan saya anak Allah? Percaya kita anak Allah? Ya. Sebelah kanan saya nggak kedengeran ya? Bapak Ibu percaya kita anak Allah? Amin. Kita semua anak Allah. Ya. Dalam ayat 7 ini Paulus sedang menjelaskan posisi kedudukan orang percaya. Paulus sedang menjelaskan kepada orang percaya di Galatia bahwa mereka bukan lagi hamba, tapi mereka adalah anak.
Allah sudah mengubah posisi mereka, status mereka yang dulu hamba dosa, hamba yang terikat oleh hukum Taurat itu. Mereka tidak lagi menjadi hamba, tapi mereka sudah menjadi anak. Seseorang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, maka dia bukan lagi hamba tetapi anak. Hamba menunjuk kepada seseorang yang belum mengenal Kristus, yang belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi ketika dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia bukan lagi hamba tetapi anak. Anak, Bapak Ibu dan saya mendapat hak dan kehormatan menjadi anggota keluarga Allah. Kita semua ini anggota keluarga Allah. Kita memperoleh hak dan kehormatan yang besar dari Allah melalui karya Allah Tritunggal dalam penebusan yang mengubah status kita menjadi anak, dan kita memperoleh sebuah hak dan kehormatan yang dahsyat. Apa itu hak kita sebagai anak? Kalau kita baca bagian ini Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana hak-hak kita sebagai seorang anak. Kita dapat kasih sayang dari Allah yang penuh kasih. Itu terbukti dia utus anaknya, bukan? Itu karena kasih semata. Hak apa kita sebagai anak dapatkan? Kita memperoleh pembebasan dari dosa yang seharusnya kita tidak layak dapatkan itu. Tapi karena kasihnya kita dibebaskan dari dosa. Itu hak kita sebagai anak. Hak kita sebagai anak juga diberikan Allah dengan diberikannya Roh Kudus sebagai penuntun, sebagai penghibur, penolong kita. Yang kita disebutkan di situ dibilang bahwa Allah memberikan Roh-Nya sehingga kita bisa menyebutkan Dia Aba dan Bapa. Hak kita bukan sampai di situ. Hak kita juga memperoleh berkat karunia Allah, keselamatan, pemulihan, kesehatan, kesejahteraan kita peroleh sebagai seorang anak Allah. Jadi status kita bukan lagi hamba tetapi anak yang memperoleh hak kehormatan yang luar biasa, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Allah menerima Bapak Ibu dan saya yang tidak pantas dan tidak layak mendapatkan posisi itu, tapi Dia menerima kita apa adanya. Dan kita memperoleh hak kehormatan yang dahsyat, yang luar biasa itu. Sebagai anak, kita dapat sebuah hak kehormatan yang tidak hanya hak-hak itu tadi yang saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang anak, kalau di dalam keluarga, anak dia mendapatkan haknya, dia menjadi objek kasih orang tuanya, bukan? Kalau dalam keluarga, anak-anak dia dapat kasih dari mana? Orang tua. Kita ini objek kasih Allah, kita ini anak Allah, berarti kita ini objek kasih Allah. Kita mendapatkan apa? Pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, penyertaan Allah. Karena kita adalah anak Allah. Tidak hanya itu, kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan segala keperluan kita. Karena kita adalah anak. Filipi 4 ayat 19. Allah memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus Yesus. Ya, kita semua keperluan kita disiapkan oleh Allah karena kita adalah anak. Ya, bahkan tidak hanya itu. Bahkan kita dalam kesesakan, dalam penderitaanmu, Dia kasih seorang penghibur untuk menolong kita, menghibur kita. Kita objek kasih Allah. Bayangkan luar biasa kita status anak, dapat hak-hak yang dahsyat. Tidak hanya dapat hak, kita jadi objek kasih Allah, tapi ingat, kalau Bapak Ibu anak-anak di rumah kalau buat salah, Bapak Ibu lakukan apa? Kalau anak-anak buat salah di rumah, Bapak Ibu lakukan apa sebagai orang tua? Didik, kasih disiplin, bukan? Nah, kita harus ingat, kalau kita ini seorang anak Allah, kita juga akan menerima didikan dan disiplin dari Allah. Jadi ketika persoalan kalau kita dibawa dalam sebuah padang gurun, dalam pencobaan, jangan mengeluh, ya, jangan bersungut-sungut. Terkadang Allah izinkan itu untuk mendisiplinkan kita, karena kita ini anak. Dalam jasmani fisik orang tua aja ketika anak buat salah dia didik. Allah juga sama. Kita ini anak Allah, terkadang Dia harus mendidik kita, mendisiplinkan kita. Kalau kita dididik, kalau kita didisiplinkan Allah, jangan mengeluh. Amin. Jangan bersungut. Jangan persalahkan Tuhan. Jangan ngomel sama Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan itu untuk mendidik, mendisiplinkan kita. Ya, Bapak Ibu, luar biasa status kita sebagai anak Allah. Melalui karya penebusan
Allah Tritunggal itu. Nah, persoalannya adalah apa yang harus kita responi sebagai seorang anak Allah? Sebagai anak Allah, ya, sebagaimana anak Allah sudah menerima kita, apa adanya kita, yang seharusnya kita tidak layak saya sebutkan tadi. Lalu dalam kehidupan kita ini kita sudah belajar menerima orang lain apa belum? Allah mau menerima kita, mengubah status kita dari hamba kepada anak. Allah terima kita apa adanya. Sekalipun kita berdosa, dengan kasih-Nya memulihkan kita dan menerima kita sebagai anak. Lalu persoalan kita dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, sudahkah kita mempraktekkan sebagaimana Allah menerima kita? Kita sudah menerima orang lain belum dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita tidak menerima orang itu? Apalagi orang sudah buat salah buat kita, ngapain terima dia? Ya, ngapain terima dia? Ngapain terima kelemahan dia? Dia sudah buat salah, ngapain saya harus terima dia? Ngapain saya harus ampuni dia? Bapak Ibu, Allah nggak melakukan itu buat kita. Seharusnya kita juga bisa menerima orang lain apa adanya. Mau mengampuni dia, terima dia kembali. Sekalipun dia menyakitimu, sekalipun dia melukaimu, sekalipun dia menyakitimu, sakit-sakit, tapi Allah mau kita sebagai anak juga menerima orang lain. Berikan dia pengampunan, maafkanlah dia, terima dia, terima kekuatannya, terima juga kelemahannya, terima kelebihannya, terima juga kelemahannya. Karena Allah terima kita apa adanya. Kalau kita terimalah orang lain dengan kelebihan. Jangan iri ya Bapak Ibu ya. Kalau orang punya kelebihan jangan iri. Ya. Jangan sirik. Terima. Kalau punya kelemahan, orang punya kelemahan, terima juga. Kita ini gak hebat-hebat amat. Ya. Kita juga semua orang berdosa bukan? Kita ini semua anak. Jadi kalau orang punya kelemahan, terima. Jangan merasa hebat. Karena kita ini gak hebat-hebat amat. Ya. Semua orang punya kelebihan. Semua orang punya kelemahan. Tapi kita belajar untuk menerima semua itu. Karena apa? Allah menerima kita apa adanya. Yang tidak layak itu, yang dulunya sampai itu, kita ini sampai itu, Tuhan terima kita apa adanya. Masakan sesama kita di samping kita, istri kita punya kelemahan kita nggak terima, suami kita punya kelemahan kita nggak terima, terima. Jangan merasa hebat. Sesama kita punya kelemahan kita nggak terima, terima. Berikan pengampunan bagi mereka. Itu tanda saudara menerima dia. Sebagaimana Kristus menerima, maka Tuhan mau kita juga menerima sesama kita. Yang ketiga, karya Allah Tritunggal dalam penebusan Kristus tidak hanya memberikan kita status anak, tetapi juga ahli waris. Ayat 7 saya sebutkan bagian terakhir. Ya, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita tidak hanya diberikan status sebagai anak melalui karya penebusannya, melalui karya Allah Tritunggal dalam penebusannya, tapi kita diberikan status sebagai ahli waris. Siapa yang gak mau jadi ahli waris? Dalam dunia saja berbicara warisan, yang mempunyai hak mendapat warisan, kadang-kadang itu membuat orang apa? Soal warisan ini orang apa? Berantem, bermusuhan, adik kakak hancur, saudara satu dengan yang lain hancur gara-gara hak waris. Siapa yang mendapat ini? Ya, ini siapa yang dapat? Ya, hancur hanya karena hak waris, hanya karena warisan. Tapi Bapak Ibu, dalam dunia mungkin
ada orang yang punya hak dapat dan ada juga yang gak dapat. Tapi di dalam Tuhan, konsep warisan kita itu semua sama. Jadi gak usah ada permusuhan, gak usah ada pertentangan warisan. Kita ini status anak, kita juga status ahli waris. Semua kita dapat warisan Allah. Tidak ada yang tidak dapat, semua dapat. Hebat ya, karya Allah Tritunggal itu ya. Dia kasih kita status anak, dia kasih kita status ahli waris, dapat warisan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita bersyukur firman Tuhan hari ini mencerahkan kita, menguatkan kita. Kalau saudara dan saya menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap langkah saudara, maka yang percaya itu dijadikan Allah sebagai ahli waris. Ya, ahli waris kita nih, ahli warisnya Allah. Mungkin kita pikir begini, mungkin kita berkata ya, mungkin juga ada orang yang berkata begini, saya nggak butuh warisan, nggak ada gunanya kekayaan warisan Tuhan saat ini. Saya nggak butuh kekayaan warisan Tuhan saat ini. Kan saya di dunia, yang saya butuhkan ini kan warisan dunia. Warisan dunia itu saya butuh untuk makan, untuk minum, untuk beli pakaian, untuk sekolahkan anak, untuk nabung. Tapi warisan Tuhan kayaknya belum berguna deh. Belum saya butuhkan deh. Bapak Ibu, warisan dunia, harta dunia, ya kita di dunia mungkin kita butuhkan harta itu. Tapi tahukah saudara, harta warisan surgawi, warisan kekayaan, warisan surgawi itu tak ternilai mahalnya dibandingkan dengan semua harta saudara yang saudara kumpul selama hidup saudara. Ya. Dan tahukah kita warisan apa yang Tuhan beri bagi saudara dan saya? Ada beberapa di antaranya. Sukacita yang penuh. Siapa yang gak mau suka? Siapa yang gak mau damai sejahtera yang penuh? Siapa yang gak mau hidup damai sejahtera? Semua mau damai bukan? Siapa yang gak mau sukacita sempurna dalam hidup kita? Siapa yang gak mau hidup kekal bersama dengan Tuhan dan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad? Itu kekayaan warisan surgawi yang mahal, yang tak ternilai mahalnya dibandingkan dengan harta saudara yang saudara kumpul di dunia ini. Itu pun sementara dan saudara gak akan bawa sampai ke surga. Tetapi warisan surgawi itu tak ternilai harganya, tak ternilai mahalnya saudara. Ya, sukacita, damai sejahtera, hidup kekal bersama Tuhan. Siapa yang gak mau? Siapa yang tidak mau akan warisan itu? Gak usah pikir warisan yang di dunia saja. Pikir warisan kekal yang Allah siapkan buat saudara dan saya itu luar biasa. Tidak tertandingi dengan harta dunia sekarang. Coba Bapak Ibu bayangkan. Tak ternilai bukan? Mahal ya? Bapak Ibu, apakah saudara punya harta dunia memberi saudara sukacita? Saudara punya harta dunia, saudara mengalami sukacita? Ada banyak orang di luar saja yang punya harta banyak nggak alami sukacita. Artis-artis banyak cerai, sukacita. Orang percaya juga. Harta dunia memberikan saudara damai sejahtera. Damai sejahtera bukan dapat di tempat-tempat kafe, di sesuatu hiburan-hiburan malam, enggak. Damai sejahtera hanya di dalam Tuhan. Itu warisan yang saudara dapat di dalam Tuhan. Siapa yang gak mau? Semua warisan itu saya dan Bapak Ibu peroleh. Kita mewariskan itu semua. Kita dapatkan itu semua. Ya, hebat. Hebat ya Allah Tritunggal? Hebat banget. Dia kasih kita penebusan. Dia kasih status seorang dari hamba, budak, dosa, kepada status anak. Tidak hanya posisi anak, tapi dia memberikan kita ahli waris. Warisan surgawi yang tak ternilai mahalnya dalam hidup kita. Lalu apa respon saudara? Kalau Allah sudah kasih warisan saudara, Allah sudah siapkan warisan bagi saudara. Apa respon kita Bapak Ibu?
Kalau kita baca ayat 9, ya, Paulus bilang begini. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Bapak Ibu, Paulus sedang mengamati jemaat orang percaya di Galatia. Mereka sudah mengenal Allah, mereka sudah dikenal Allah, mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka mulai kembali lagi kepada kehidupan lama mereka. Itulah sebabnya Paulus ingatkan mereka akan status posisi mereka, bahwa mereka itu adalah ahli waris. Kamu itu anak, kamu mengenal Allah, kamu dikenal Allah, kamu mendapat posisi anak, kamu mendapat ahli waris, dan kamu memperoleh warisan Allah itu. Nggak usah kembali kepada kehidupan lamamu, tidak perlu kembali kepada kehidupan roh-roh yang diperhambakan oleh roh-roh dunia lagi, kata Paulus. Lalu di mana kamu mengenal Allah selama ini? Di mana kamu dikenal Allah selama ini? Kenapa kamu harus kembali lagi kepada kehidupan lamamu? Sedih lihatnya. Paulus mungkin sedih melihat peristiwa ini. Kenapa mereka sudah mengenal Allah, tapi mereka kembali lagi kepada kebiasaan lama. Kebiasaan jelek mereka. Kembali diperhamba lagi oleh hukum Taurat. Diperhamba lagi oleh dosa. Itulah sebabnya Paulus ingatkan mereka, jangan berpaling. Jangan kembali lagi ke masa lalu. Tetap pertahankan jalan imanmu dalam Tuhan. Bapak Ibu, respon kita itu jangan seperti jemaat di Galatia. Sudah percaya Tuhan, sudah terima Tuhan, tapi kembali lagi kepada kehidupan lama mereka. Karena pada saat itu Bapak Ibu, ada penyesatan. Ada orang-orang yang menyesatkan orang Israel, orang Yahudi. Orang percaya Yahudi ya, orang-orang Kristen pada saat itu. Mereka mempengaruhi orang-orang percaya untuk meninggalkan iman mereka. Para penyesat ini begitu mempesona, begitu menarik hati, begitu mereka menyesatkan orang dengan begitu mempesona sekali. Sehingga orang-orang Kristen mulai kembali kepada kebiasaan lama mereka. Begitu kuatnya ya, begitu menggodanya penyesatan yang dilakukan pada saat itu. Sampai-sampai mereka mau kembali. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu. Bagi orang percaya pada saat itu, mereka tidak merasa bahwa janji Tuhan itu gak menarik lagi. Janji Allah tidak semenarik lagi. Mereka lebih tertarik dengan pengajaran-pengajaran yang memuaskan hati. Sehingga mereka kembali kepada kebiasaan lama mereka. Bapak Ibu, tahukah kita, seringkali kita ini sama dengan orang-orang Galatia? Bapak Ibu coba renungkan, sadarkah kita, seringkali kita ini juga sama seperti orang percaya di Galatia. Sudah kenal Yesus, sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus, dikenal Tuhan, tapi kembali kepada dalam dunia ini ada banyak pilihan yang menarik, mempesona, yang bahkan bisa memuaskan hati saudara dan saya untuk diikuti. Daripada percaya dibanding kita menaruh percaya harapan kepada janji Tuhan. Orang kembali menaruh harapan dan percaya kepada hal-hal yang fana. Orang lebih menaruh percaya harapan kepada kekayaannya, kepintarannya. Kalau dia punya harta banyak, nggak usah butuh Tuhan. Kerja aja, cari duit aja, nggak usah Tuhan. Orang bergantung dengan kepintarannya, ya. Orang bergantung dengan posisi jabatannya, sehingga orang mulai melupakan Tuhan. Orang tidak lagi menaruh harapan buat Tuhan. Yang penting saya punya kekayaan banyak, saya punya pekerjaan baik, saya punya posisi baik, ya, saya punya jabatan baik. Gak usah percaya lagi sama Tuhan, gak usah butuh Tuhan lagi. Seringkali kita begitu. Orang lebih pusatnya mencari pekerjaan, orang bekerja memenuhi kekayaan mereka. Sampai-sampai orang tidak menaruh harapan lagi buat Tuhan. Dalam kesesakan kalau kita mau jujur nih, ada juga orang pergi tidak mengandalkan, orang menomorduakan Tuhan. Orang kembali kepada cara hidup yang lama.
Orang tidak lagi menomorsatukan Tuhan, tapi orang menomorduakan Tuhan. Ketika kesulitan terjadi, orang tidak datang mengandalkan Tuhan, orang datang mengandalkan siapa? Orang pintar. Orang pintar aja nggak sekolah, tapi dibilang orang, kita menaruh percaya buat orang itu. Sadarkah kita seperti orang Galatia? Orang Galatia sama. Mereka kembali kepada hal itu. Itulah sebabnya mereka mempercayai merayakan hari-hari tertentu, perayaan-perayaan tertentu dalam ayat yang ke-10. Ya, di sini Anda bilang, mereka menaruh percaya, mereka masih mempercayai peramalan hari-hari tertentu, hari-hari baik. Padahal mereka tidak percaya kepada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sama kita. Kita sudah percaya Tuhan, tapi juga kita percaya kepada hal yang lain. Percaya kepada orang pintar, datang ke dukun, sudah berdoa, datang juga kepada orang pintar, cek dulu, ada apa ini? Kenapa ini? Padahal sesungguhnya, kalau kita mengenal Kristus, kita tidak boleh berpaling darinya. Amin. Saudara ahli waris Allah dapat warisan yang luar biasa. Gak usah berpaling kepada Allah. Gak usah berpaling daripada Allah. Gak usah berpaling kepada hal-hal dunia yang begitu menarik mempesona saudara. Tapi ingat, palingkan wajah saudara kepada Allah Bapa sebagai sang penguasa segala sesuatu. Amin. Kurang apa lagi Tuhan kasih buat saudara? Maksakan saudara harus kembali kepada hal-hal dunia ini yang tidak memberikan jaminan apapun. Jaminan itu hanya di dalam Kristus sebagai pemilik warisan segalanya yang Dia akan wariskan kepada saudara dan saya. Hebat karya Allah Tritunggal. Oleh karena itu saudara kekasih Tuhan, mari di Minggu Trinitas ini kita mau berefleksi. Kalau Allah Tritunggal sudah mengerjakan karyanya yang luar biasa menebus saudara, kita belajar untuk menghargai penebusan itu dengan hidup di dalam pertobatan, hidup baru di dalam Tuhan. Kalau saudara lewat karya penebusan itu saudara mendapat hak sebagai anak, maka belajarlah untuk terus mencerminkan sifat-sifat Allah dalam hidup saudara. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul ya, ada pepatah bilang begitu ya. Sebagai seorang anak, tidak sedikit banyak sifat-sifat orang tua itu pasti kita alami. Kalau bayangkan sifat-sifat Tuhan tidak saudara miliki dalam hidup saudara, kita disebut apakah kita ini? Anak Allah atau anak siapa? Itulah sebabnya kalau Allah sudah memberikan kita status anak, cerminkanlah sifat karakter Kristus dalam kehidupan kita. Setidaknya karakter Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau sifat orang tua saja ada dalam hidup saudara, masakan sifat Kristus, karakter Kristus enggak ada dalam diri saudara. Sehingga status saudara itu sah benar adanya. Sehingga orang sebut saudara anak Allah, bukan anak yang lain. Kalau saudara mendapat hak sebagai anak dan juga ahli waris, maka belajarlah untuk tidak berpaling daripada Allah. Belajar untuk terus berpegang teguh kepada iman saudara. Tetap taat setia kepada Allah. Ingat, jangan sia-siakan anugerah Allah. Anugerah Allah yang sudah saudara dan saya terima. Jangan kembali melakukan hal-hal yang fana. Hargai anugerah itu. Hargai karya Allah Tritunggal itu dalam hidup saudara. Karena sesungguhnya Allah sudah melakukan anugerahnya yang besar buat saudara. Tuhan berkati saudara untuk terus mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan Kidung Kesan 598 ayat 1 dan 2. Insan diciptakan menghuni
Bapak Ibu Jemaat, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli dengan kita mengucapkan bersama-sama, aku percaya. Aku percaya kepada Allah, yang Maha Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur Allah atas firman Allah yang menguatkan kehidupan kami pada pagi hari ini. Bagaimana kami belajar menghargai karya Allah Tritunggal dalam penebusan Kristus. Allah yang sudah menebus kami dari setiap belenggu dosa. Allah yang sudah memberikan kami status sebagai seorang anak. Allah memberikan kami juga status sebagai seorang ahli waris. Lewat firman Allah pagi hari ini kami belajar untuk merefleksi, untuk melakukan, mempraktekkan karya penebusan Allah dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan kehidupan kami terus menghasilkan buah, hidup dalam cara hidup yang baru. Kami mau hidup Tuhan menerima orang lain apa adanya, mencerminkan karakter sifat Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau berpaling kepada hal-hal dunia yang sia-sia. Itulah sebabnya Allah Roh Kudus mampukan umat-Mu yang sudah mendengar firman Allah pagi hari ini. Mereka belajar menghargai anugerah Allah, karya Allah Tritunggal dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak menyia-nyiakan karya Allah yang luar biasa itu. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan terus memberkati firman Allah hidup di hati umat-Mu, sehingga mereka menjadi pelaku firman dalam kehidupan mereka. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan syafaat kami. Tapi sebelumnya Tuhan ampuni kuduskan segala dosa kami, sehingga kami layak menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan, sehingga doa kami tidak ada penghalang karena dosa. Kami percaya pengampunan sudah terjadi, dan biarlah Tuhan mendengar setiap seru doa kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mau berdoa Tuhan, bagi keluarga Gembala Sidang, Tuhan berkati juga keluarga majelis jemaat dan seluruh para pekerja gereja di jemaat GKU Depok 1. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani di jemaat ini. Tuhan berikan mereka hikmat wahyu Allah untuk membawa umat ini kepada sebuah pertumbuhan iman dalam Kristus. Tuhan perlengkapi mereka senantiasa, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan. Dan diberkati juga keluarga mereka dengan segala kebutuhan makan, minum, pakai tercukupi dalam nama Yesus Tuhan kami. Diberkati para hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi hari bagi anak-anak Tuhan yang sedang bergumul, yang mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidup, yang bergumul dengan keturunan di dalam nama Kristus Tuhan. Engkau berkati setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan yang ada. Tuhan berkati mereka, berikan mereka solusi, berikan mereka pekerjaan. Biar Engkau anugerahkan keturunan dalam kehidupan mereka yang sedang bergumul dengan keturunan. Yang mencari pasangan, Tuhan kasih pasangan hidup yang sepadan dalam kehidupan mereka. Dan ajari mereka terus mengandalkan, menaruh harap, menanti Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, diberkati mereka dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Diberkati Allah, bangsa dan negara kami, bahkan pemerintahan Depok Tuhan berkati. Biarlah Allah Engkau berkati bangsa kami, terus berikan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman di bangsa ini. Biarlah berkati presiden dan seluruh jajarannya, Tuhan berkati. Biarlah semuanya Tuhan menetapkan kehidupan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Diberkati bangsa kami, bahkan pemerintahan Depok Tuhan berkati. Biarlah semua Tuhan Engkau mereka bekerja. Tuhan berkati memperhatikan bangsa ini, memperhatikan daerah sekitar, bukan memperhatikan
gereja kami. Tuhan berkati pemerintahan Depok. Bila kehadiran gereja-Mu terus berdampak bagi pemerintahan ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan disembah dan dimuliakan. Allah hadir melalui gereja-Mu bila menyaksikan karya Allah dalam kehidupan bangsa dan pemerintah di mana kami berada. Dalam nama Kristus, Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bagi pos pelayanan Dulung Bali. Tuhan berkati, biarlah semua Tuhan tolong mereka di sana. Biarlah berkati pertumbuhan mereka, Tuhan tambah-tambah jiwa yang baru bagi mereka. Biarlah luar biasa pertumbuhan terjadi atas mereka, dan Tuhan perlengkapi setiap para pelayan Tuhan di sana, sehingga mereka dimampukan Allah untuk membawa pertumbuhan iman bagi seluruh umat yang ada di sana. Dalam nama Yesus diberkati pos pelayanan Dulung Bali. Kami berdoa bagi pelayanan perjamuan kudus di minggu yang akan datang. Tuhan berkati, biarlah seluruh umat mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, makan sehidangan dalam meja Tuhan, menghargai karya pengorbanan Kristus dalam kehidupan mereka. Diberkati semua umat-Mu, persiapkan diri mereka Tuhan. Tuhan jaga setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tetap kudus di hadapan Allah, sampai mereka makan dan minum dalam perjamuan Tuhan. Bahkan sesudah mereka makan perjamuan pun, mereka terus memberitakan kematian Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi rencana retreat, Remtar Tuhan, dalam nama Kristus Tuhan berkati semua program rencana ini. Biarlah Tuhan terlibat dengan segala dana yang dibutuhkan. Tuhan berkati semua tercukupi dalam nama Yesus. Segala program mereka ini Tuhan berkati membawa pertumbuhan iman bagi persekutuan remaja yang ada dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan bagi Sinode GKO, diberkati Sinode kami. Tuhan berkati pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka diberi hikmat, kuasa untuk memimpin Sinode ini dengan bijaksana dalam takut akan Allah. Dan seluruh para pelayan Tuhan dimanapun berada pun diperlengkapi, diberkati Tuhan dengan hikmat kuasa Allah, sehingga mereka terus menyebarkan kerajaan Allah dalam manapun Tuhan mereka berada. Dan nama Tuhan dipuji, disembah, dimuliakan. Tuhan berkati keluarga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Allah. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati seluruh Sinode GKO dan seluruh para hamba-hamba Tuhan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang sakit dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karsini Surojo, Bapak Weni Harinusi yang dirawat di rumah sakit, Bapak Edi Kristianto, Bapak Heri Laisina, Bapak Sanjaya Sitepu, Saudara Gaga Putra Perdana Hutapea. Dalam nama Yesus Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik sakit Tuhan Engkau jamah sembuh pulihkan. Allah Yehova Rafa Sang Penyembuh Ilahi Tuhan jamah pulihkan, tahirkan mereka Bapa. Angkat setiap rasa sakit yang mereka alami. Biarlah Allah bekerja dengan kuasa-Mu atas mereka. Biarlah Tuhan berkati setiap sarana yang mereka gunakan, makanan, minuman, obatan, semua dipakai Allah sebagai sarana untuk menyatakan kesembuhan dari Tuhan atas mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, tolong Engkau berikan mereka pengharapan dalam menjalani setiap pencobaan yang mereka alami, karena mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada untuk memberikan mereka pemulihan, kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan atas mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa bagi Bapak Penatua Edi Yusianta, Saudara Sander Tanoko Siaan, Bapak Arnolis Mose, Saudari Lara Sabrina, Saudari Familia Agata, Ibu Ruth Ulina Simanjuntak, Ibu Siti Sudarsi, Niko Rafael Taneo, Saudara Devito Christian Ramelan, Ibu Mei Lilia Sinaga, Jonathan Felix Yeheskiel, Bapak Yohanes Misa. Dalam nama Yesus, ke-12 anak Tuhan yang bersuka cita ulang tahun Tuhan berkati. Panjang umur, kesehatan, kekuatan dianugerahkan. Doa harapan mereka Tuhan genapi dalam hidup mereka. Dan terimalah rasa syukur mereka sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan keluar masuk anak-anak-Mu yang bersuka cita ulang tahun, Tuhan jaga dan pelihara senantiasa. Terima kasih kami berdoa bagi keluarga Bapak Wehelmus Etwiori, Bapak Weleb, keluarga Bapak Weleb Misa, keluarga Bapak Yani Bedinan Talayan, keluarga Bapak Andreas Heri Putrato,
keluarga Bapak Ronald Sahat Perlindungan di dalam nama Yesus. Kelima keluarga nih Tuhan Engkau berkati, sukacita kebahagiaan ada di tengah keluarga mereka, istri, suami, anak-anak, seisi keluarga mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka terus mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan semua pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Tuhan berkati mereka terus dengan segala hikmat kuasa Allah. Berkat Allah melimpahi mereka, sukacita kebahagiaan ada di hati anak-anak-Mu, sehingga mereka terus melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ampuni kami Tuhan, jika dalam ibadah pagi hari ini Tuhan kami tidak menghormati Tuhan dalam ibadah ini. Kami tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kami mohon pengampunan di hadapan Allah, sehingga kami percaya Tuhan sungguh berkenan dengan ibadah kami pagi hari ini. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami pulang membawa damai sukacita di hati pribadi keluarga masing-masing kami, karena Allah berkenan dengan ibadah pagi hari. Kami percaya Tuhan Allah sungguh berkenan dengan ibadah pagi kami pagi hari ini. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan persembahan. Dengan penuh syukur mari kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 336 bait 1 sampai 4. Mestilah kebesaran
jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa atas semua anugerah dan rahmat serta berkat-Mu yang senantiasa mengalir bagi kami. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan umat-Mu, dalam nama Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita pujikan Kidung Kesan 600 bait 1 dan 2 sebagai nyanyian pengutusan kita. Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan bersaat teduh.